Saat ini gue sedang berada di Kota Bogor karena mau mensrea dan sekarang adalah waktunya untuk sharing dengan komunitas stand up Indo Bogor. Tapi opener gue nggak datang, sombong katanya. Sharing untuk yang culun-culun aja katanya. Teman-teman seperti biasa kalau gue lagi di kota Indonesia, saya menyempatkan diri untuk ketemu dengan Anda untuk Kulon Nuwun. Takut nggak di-respect komunitas. Gue nggak mau jadi founder-founder yang nggak deket dengan rakyatnya. Kayak Isman. Oke teman-teman, kalau mau nanya silakan nanya apa, bebas terkait stand up maksud gue. Nanti gue coba untuk bantu karena gue udah denger dan nih Beler udah nggak lu denger kan? Ya Ler, lu nggak didengerin sama mereka? Remin nggak didengerin. Fajar Nugra? Nggak datang lu. Nggak, jangan datang. Terus mereka dengerin siapa? Dengerin siapa mereka? Sesama mereka aja. Culun bener. Oke, silakan mau nanya apa? Bebas. Jangan lupa pakai clip-on yang gue kasih. Ya, pakai clip-on. Ada 4 pertanyaan tapi satu. Kasihan yang lain juga mau nanya. Orang belum punya pertanyaan. Oke. Satu dulu deh. Pertama tuh selain kelucuan. Waduh, gua ambil satu nih untuk tepuk tangan untuk Nope. Sini Mas Nope, pas banget lagi sharing kemarin. Pemegang rekor tur terbanyak se-Indonesia. Bener gak? Ngawur Mas Faji ya? Kok ngawur? Ngawur, tur nekat. Sini. Sama Mas Faji, aman Mas Faji? Oh iya. Jadi ini anak-anak boleh nanya sama kita, mau nanya soal apapun nanti kita yang jawab gitu. Sebisa kita. Sampean aja. Anda juga. Silakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, selain kelucuan, hal apa lagi yang bisa memaksa orang tertawa? Belum apa-apa udah aneh pertanyaan. Selain kelucuan, hal apa lagi yang membuat tertawa? Boleh tahu nggak dasar dari pertanyaannya? Kenapa lu nanya kayak gitu? Ada kejadian apa? Ada momen apa? Ada permasalahan apa? Kayak mungkin nanti pas kita open mic, kalau kita nggak punya materi yang lucu-lucu banget, mungkin ada hal lain gitu yang bisa bikin ketawa. Jadi sebenarnya akar permasalahannya ada ketidakmampuan membuat tertawa. Betul. Oke. Kalau dijawab apa adanya, hal apa saja yang membuat tertawa, sebenarnya ada banyak selain kelucuan. Canggung, kadang orang suka ketawa-ketawa canggung. Lu pernah ngeliat gak ada orang yang harusnya nggak ketawa, tapi ketawa aja. Kalau ditanya, kenapa lu ketawa sih? Tetep gitu, canggung, dia kayak deg-degan atau panik. Ada banyak sebenarnya, tapi apapun jawabannya nggak akan nolong permasalahan lu. Jadi jangan cari solusi lain selain menciptakan kelucuan untuk membuat orang tertawa. Kenapa? Karena nggak sustainable, artinya nggak kepake dalam karir stand up lu. Kalau emang lu nggak berhasil membuat orang tertawa, berarti kan permasalahannya adalah bukan gimana lagi ya bikin orang ketawa selain lucu. Pertanyaannya adalah gimana caranya materi gue lucu. Kan gitu. Udah berapa tahun stand up? Baru hampir 3 tahun. 3 tahun nggak hampir, tapi rutin nggak open mic-nya? Rutin tiap minggu? Ya. Sering ketemu Beler nggak? Sering. Nggak lu dengerin juga omongan Beler? Nggak dengerin. Kemungkinan besar, tapi ini jadinya bukan jawaban terhadap lu dan bukan jawaban terhadap stand up Indo Bogor. Gue khawatirnya permasalahan komunitas Indonesia. Banyak anak-anak stand up Indo yang cuma bisa bikin ketawa sesama anak stand up Indo, nggak bisa bikin ketawa penonton. Bener? Gimana itu maksudnya Mas? Karena kebanyakan open mic yang nonton dia doang. Ketawa temen-temennya disangka mewakili ketawa masyarakat umum. Padahal temennya ketawa lebih karena gue kenal ini orang. Sering tuh kayak gitu tuh. Di Comika, bahkan kalau di Comika Kabupaten kan suka ada stand up Indo Ciledug yang ngisi, stand up Indo Jakut yang ngisi. Yang lain gak ketawa, dia di antara dia ketawanya tuh keras banget. Karena gue kenal sama nih orang, kata mereka. Jadi dia gagal tuh lucu buat gue. Padahal kan dia gagal gak lucu untuk banyak orang. Karena anehnya gitu Mas. Karena anehnya. Jadi yang ditertawain orangnya, bukan yang ditertawain joke-nya. Jadi ada 2 permasalahan. Permasalahan nulis sama permasalahan nulis untuk siapa.
Gue sih selalu bilang jangan bikin ketawa temen-temen lu, bikin ketawa masyarakat umum. Sialnya, gue nggak tahu di Bogor ada atau enggak, tapi banyak yang udah keburu nyaman dengan bikin temen-temennya ketawa. Dia pikir dia lucu, pas stand up di depan umum nggak kena, yang disalahin penonton. Nah, perbaikannya ada banyak. Open mic lu mesti diperbaiki mungkin, dan nulisnya juga. Karena open mic-nya nggak ideal, gue nggak tahu sih kondisinya benar atau nggak kalau di Bogor sih, gue mesti nanya sama Beler. Tapi yang pasti menulis lo yang harus lebih baik. Banyak kok orang udah bertahun-tahun stand up nggak tahu caranya nulis joke, dia pikir cerita lucu aja cukup. Padahal cerita lucu bisa bikin orang ketawa kalau emang lagi lucu ceritanya. Tapi ketika cerita yang dia punya lagi nggak lucu, bingung tuh dia. Karena kita harusnya bisa bikin apapun lucu. Ceritanya lucu atau nggak lucu bisa jadi lucu karena kemampuan menulis. Orang yang mengandalkan cerita lucu, kalau lagi lucu ceritanya lucu, kalau lagi nggak bingung. Jadi penulisan mesti diperbaiki. Kalau apa yang mesti diperbaiki dari tulisan lu sih, gua nggak bisa jawab ya karena gua mesti nonton. Tapi gua rasa eksplornya lu juga kurang karena lu mungkin kebantu sama tawa komunitas gitu mungkin. Ya, intinya adalah jangan nyari solusi-solusi lucu lain, perbaiki penulisan lu aja. Ada tambahan? Cukup Mas Panji. Baik, oke. Al-Quran A1 fakta. Yang lain silakan, ada yang mau nulis? Ada yang mau nanya? Pakai mikrofonnya. Bebas. Mas Nope baru mendarat banget. Kok kaget disuruh ngomong? Baru mendarat Mas Panji. Terima kasih sudah menjawab. Saya. Terima kasih Mas Panji. Happy saya. Siapa yang nanya? Oh saya nih Ya, ya. yang ditemenin istri. Oh. Mas, Ya, saya ya, ikut kelas pecahkan. iya. Sekolah atau workshop? Enggak, yang 3 bulan itu. Workshop ya berarti ya, workshop ya. Kelas basic, Pak. Kelas basic, ya. Itu karena saya percaya omongan Pak Panji, lucu itu bukan cuma sekedar lucu itu bukan cuma sekedar bakat, tapi lucu bisa dipelajari. Ya, betul. Tapi berat ya. Berat, betul. 3 bulan nggak cukup sih. Ya itu masalahnya, Pak. Itu serius, itu sebenarnya kegelisahan saya di situ. Lu duluan masuk sekolah pecahkan? Masuk pecahkan atau duluan stand up di Bogor? Saya merancang bersamaan. 3 Mei saya masuk pecahkan. Sebelumnya saya getol untuk kan 5 kali di sini. Di sini sebenarnya supaya Bang Panji tahu, stand up Indo Bogor tuh terstruktur banget. Asli, tanya Bang Beler tuh. Mungkin lebih intens ya karena strukturnya bagus di sini. Kalau saya lihat di tempat lain nggak ada yang gathering atau kombut yang sedalam ini. Bisa jadi ya. Iya, itu makanya saya memilih ini karena saya sebelumnya udah keliling tuh. Ada stand up Cinere yang katanya nggak diakui, terus Apa? stand up Indo Cinere Yang katanya nggak diakui karena terlalu dekat. Disuruh bubar ya. Karena terlalu dekat katanya. Disuruh ngelebur ke stand up Indo mana? Katanya ke Depok terlalu dekat, kemana terlalu dekat, akhirnya disuruh gabung aja tapi mereka udah nyaman berkomunikasi sendiri. Nah katanya sih kayak gitu. Terus kayaknya saya nggak cocok di sana. Terus akhirnya ketika saya lihat di Sirkulo, saya melihat stand up Indo Bogor tuh menurut saya bagus untuk belajar gitu. Makanya saya merancang biar nggak pecahkan banget. Saya pengen, kan kata Pak Panji, skena stand up Indonesia itu akarnya di komunitas kan. Makanya saya lakukan aja bergulat di komunitas, tapi saya pengen dapat ilmunya juga yang dalam tanda kutip sudah ada kurikulumnya gitu. Tapi memang saya melihat berat kurikulumnya untuk misalnya baru beberapa pertemuan terus tiba-tiba sudah dihadapkan pada materi solid, terus materi yang materi solid, terus materi yang sudah terstruktur yang kalau nggak salah ada 2, 3, 4, 5, 1 atau apa gitu yang, nah itu bagi saya lumayan berat. Ini kayaknya saya nggak bertanya, cuma memang pengen sharing aja masalah ini. Karena jujur aja saya kesini nggak mengharapkan akan bertanya karena saya menolak sekali dengan pertanyaan. Tapi saya pengen lihat teman-teman saya bertanya supaya saya juga bisa belajar. Berarti tadi lu disetanin suruh nanya, suruh ngomong ya?
Hah? Jadi saya dulu ngomong gitu ya. Itu tadi saya disuruh, Ya, saya emang disuruh. anjing. Nah, saya bilang emang anjing. Oke, gue terima masukannya. Itulah kenapa pecahkan bikin sekolah 1 tahun. Kenapa Mas? Karena nggak bisa orang belajar stand up cuma 3 bulan. Si kelas itu emang nggak cukup. Ini aja komunitas aja bukti kan lu. Ini dia bisa 3 tahun stand up masih nggak lucu gitu kan. Karena stand up itu tetap ilmu praktek. Harus praktikumnya. Cuman gua juga nggak, Comika ya, juga nggak bisa nggak partisipasi sama pendidikan stand up komedi. Nggak bisa gue cuma mengadakan komunitas. Kitanya harus ngelakuin sesuatu, makanya ada sekolah. Nah sekolahnya diperbaiki terus. 3 bulan emang kelihatannya nggak cukup. 3 bulan bahkan terlalu mepet. Lu kaget kan baru berapa kali pertemuan harus kayak gitu. Jadi dibikin perpanjang. Tapi pada saat yang bersamaan ada juga orang yang mepet-mepet jadinya cepat walaupun startnya 0. Gue pelajari sih kayaknya emang penerimaan orang, kecepatan orang dalam terima ilmu tuh emang beda-beda. Bukan berarti yang lama itu bodoh atau nggak punya bakat. Tapi emang setiap orang waktu belajarnya beda-beda aja. Jadi gue pikir ya udah kalau gitu di-spread aja lah setahun 2 semester. Nanti dicoba untuk diperbaiki supaya kami lebih berhasil bikin sekolahan. Makasih masukan. Mas Haji, Ada teman? Ya silakan. Ini menanggapi pertanyaan Mas. Silakan. Ini apa namanya? Kan harus berkomunitas. Kan dulu ya saya ada yang ngomong kalau pengen cepat lucu perbanyak referensi, nonton komedi terus atau nongkrong sama teman-teman yang lucu. Ya. Itu mempercepat sense humor akan naik gitu. Nah, kalau sampean Mas Panji. Sampean founder Stand Up Indo. Ya. Tapi saya nggak tahu sampai itu komunitas stand up mana kalau New York, stand up Indo New York saya. Nah, sampean caranya melatih itu gimana? Nah, ini menarik. Menjaga gitu. Di New York, gue lebih mirip lu pada daripada gue di sini. Karena gue di sini rada nge-cheat. Ketika stand up Indo muncul, gue udah biasa siaran radio 10 tahun, udah tahu bikin orang ketawa gimana. Pas gue pindah ke New York, gue tuh bener-bener 0. Followers banyak mah nggak diketahui sama mereka kan, dan juga nggak ngaruh. Jadi gue mulai bener-bener 0. Gue juga berbulan, gue sering cerita kok, gue pernah kok nangis karena nggak lucu-lucu. Iya bener, 6 bulan stand up, gue open mic sehari 3 kali, seminggu 5 kali, berarti 15 kali seminggu, 5 kali, 15 kali, 60 kali. Sebulan. 60 kali open mic sebulan. Selama 6 bulan. Nggak lucu-lucu. Nangis gue, anjir. Berat banget ya, gue bisa ngerasain itu. Tapi yang kemudian pada akhirnya membuat gue bisa adalah selain karena emang ilmu menulisnya udah dapet, gue emang rajin untuk nulis, untuk nemu celahnya di mana. Nah, itu udah kesenjangan Mas Panji. Dari Betul. ngomong 1 bulan 60 kali open mic, Betul. kalau saya di daerah kayak Surabaya itu sebulan bisa paling 4 kali. Jakarta bisa tiap hari kalau rajin. Itulah kenapa gue selalu bilang sama semua stand up Indo, nggak ada yang bilang harus seminggu sekali open mic-nya kan. Lu sebenarnya open mic berapa kali? Pertemuan 5 kali? Atau berapa? Seminggu sekali open mic? Seminggu sekali. Sisa 4-nya apa? Gathering sekali. Gathering sekali? Oke. Sebenarnya nggak ada yang bilang kan bahwa open mic cuma boleh sekali seminggu. Nggak ada. Juga gue nggak tahu kebijakannya di sini gimana, tapi inilah alasan kenapa gue keliling-keliling komunitas. Juga nggak ada yang bilang open mic tuh cuma boleh stand up Indo Bogor doang yang bikin. Menurut gue mah. Walaupun tetap tanggung jawab stand up Indo Bogor nih kalau open mic lu kenapa-kenapa. Tapi waktu itu dia, kalau gue nggak salah dengar cerita suka open mic di kantin. Iya, Mas Panji. Iya kan? Saya dimanapun. Lu nyari tempat, kalau ada kesempatannya open mic kan? Betul. Yuda kan, sebelum dia gue tutup jadi opener gue untuk World Tour, itu tuh dia nyamperin kayak Rimo atau Matahari lagi midnight sale, stand up di situ. Saya boleh stand up nggak di sini? Dia ngambil mikrofon. Dia berusaha untuk nyari sebanyak-banyaknya panggung. Nah, kalau lu tahu open mic yang sering itu membantu membuat lu lebih cepat, dengan syarat lu bener-bener memanfaatkan ya, karena gue tahu persis banyak banget bajingan-bajingan stand up Indo yang tiap minggu, tiap bulan, sepanjang tahun pakai materi yang sama dan gak pernah pecah dan gak kenapa-napa. Tahu lo? Dia gak pernah berubah materinya itu mulu. Padahal gak pernah kena. Habis itu santuy aja. Kita mah kalau emang pengen bikin orang ketawa kan, kenapa gak lucu ya? Pasti diganti kan? Tapi ini satu Indonesia tuh ada aja anjing-anjing yang lebih seneng jadi bagian dari stand up Indo ketimbang beneran jadi stand up comedian. Ngerti gak maksud gue?
Dengan asumsi lu bener-bener memanfaatkan open mic dengan baik, makin banyak open mic, makin cepat lucu. Kalau komunitas cuma menyediakan satu, minta komunitas untuk bikin lagi, atau bikin sendiri. Itu kata gue. Makanya, open mic lah yang banyak, cari kesempatannya. Gue tahu kok rasanya pergi jauh-jauh untuk open mic. Kayak gue selalu bilang rumah gue tuh jauh banget dari rumah gue ke tempat open mic itu sejam 45 menit naik kereta. Dan kalau udah nyampe kota kan sayang banget, cuman sekali, jadi gue nyoba berkali-kali. Dan demi lucu aja, demi cepet lucu. Jadi kalau menurut gue nggak ada yang bisa ngelawan percepatan pertumbuhan karir lu sebagai komika selain open mic sesering mungkin. Gitu. Ada lagi mau nanya? Silakan. Ya silakan. Ada mikrofon? Ada. Silakan. Oke, nama gue Gilang dari Kedung Halang, Bang. Gue melihat ada satu pola terbaru, kita di Indonesia tuh jadi stand up comedian gitu. Ya jalan yang lu tempuh juga, kita bikin konten perbanyak followers gitu. Salah satunya yang kita sama-sama tahu teman dari sekolah Pacakan, Viru Designer. Viru Designer ya? Viru Designer, dia kan bikin konten, akhirnya dia dapat masa. Dan dia ketika bikin special show sold out, special show yang kedua ya. Yeah. Yang pertama masih meniti karir gitu. Yeah. Pola pertama tentunya konvensional ya, open mic, dar juara di mana-mana, terkenal gitu ya. Terus yang kedua ya kayak Viru, bikin konten terus orang denger di mana-mana banyak. Masalahnya kadang mungkin terkesan kaum puritan yang pertama ini kurang suka gitu loh, karena ya mungkin dia kalau ditandangin di kota lain yang bukan di base-nya, mungkin case-nya Bang Nope, kalau di Bogor kemarin kan penjualan ini kurang juga ya, kalau di Jawa monster banget nih dalam kasus penjualan gitu, kurang engage gitu. Nah menurut Mas Panji nih, orang-orang yang mungkin menempuh jalur kedua di Indonesia nih masa depannya gimana nih? Jalur kedua itu jalur konten? Iya jalur konten, karena takutnya bias, orang ketawa tuh karena cuma pengen lihat influencernya ngelucu gitu, bukan pure stand up. Kadang orang tuh nilai, oh ternyata dia kalau di bedah gitu materinya kayak cuma segitu doang gitu, karena followersnya doang nih yang denger gitu. Terus ada nggak contoh studi kasus mungkin di stand up comedian luar yang mungkin kayak gitu loh? Oke. Thank you. Yang pertama apa sih? Yang geng pertama tuh apa? Yang open mic? Open mic, kaum puritan gitu kan. Dia terkenal gara-gara lomba atau mungkin dikenal di komunitas gitu kan. Pertama-tama sih nggak ada jalur paling benar, adanya jalur yang lu pilih aja. Jadi jalur yang pertama yang ngebangun nama dari open mic oke. Jalur ngebangun dari konten juga oke. Dua-duanya ada resikonya. Yang ngebangun dari open mic pelan naiknya karena yang ngelihat dikit-dikit, tapi lebih solid karena ditesnya langsung di depan orang, dapat respon balik juga langsung dan bisa belajar dari situ. Jalur kedua lebih cepat dapat masa, tapi secara joke mungkin, tidak pasti, mungkin tidak sesolid itu karena tidak pernah benar-benar dapat feedback. Bagaimanapun dua-duanya itu sah. Joe Rogan, Tom Segura, Bert Kreischer, Bill Burr, WTF tuh siapa sih, podcast WTF tuh, Mark Maron, itu semua hampir kayak Viru, cuman beda jumlah aja. Viru audiensnya segini, datang stand up segini, sisa segini, yang ini kebuang karena ternyata nggak selucu itu, yang ini bertahan karena gue satu selera sama Viru, gitu ya. Joe Rogan juga gitu. Lu pikir di antara segitu banyak penonton podcastnya semuanya happy nonton YouTube-nya? Enggak. Radit deh. Radit populer banget. Lu pikir ketika orang-orang yang nonton YouTube itu nonton stand-up dia pada puas? Banyak yang kaget dia ngomong jorok. Dan akan kebuang anyway. Karir kita tuh bener-bener kayak corong bentuknya. Emang tugas kita adalah nyari masa seluas-luasnya, karena nanti akan berkurang yang bener-bener tuh cuma segini. Nah kalau mau ininya banyak, berarti kan atasnya lebih lebar lagi. Nah itu solusi corong luas di atas, itu solusi yang pas banget dipakai sama si tipikal kayak Viru. Yang lain juga nggak salah, tapi ya gitu, mungkin susah untuk dia nemuin corong segini nggak lewat sosmed. Dia mesti
show di sini, show di sini, show di sini, show di sini. Sehingga ketika di total jadi banyak, kerjanya lebih keras. Tapi kalau emang itu yang bikin dia nyaman, iya nggak apa-apa juga. Intinya semua sah. Yang penting konsisten. Mau yang itu jalur 1, mau itu jalur 2, konsisten. Nope juga, Nope gua rasa tipikal, gua nggak tahu ya, lu tipikal yang mana? 1 apa 2? Yang open mic, show, atau konten? Selama saya open mic dulu, open mic, baru setelah Suci One itu setelah berapa tahun baru mulai konten. Jadi ada 7-8 tahunan saya open mic stand up konvensional itu. Dan menurut lu? Konten nggak saya urus. Menurut lu apa manfaat dari kedua lajur itu? Lajur pertama manfaatnya apa? Lajur kedua manfaatnya apa? Yang pertama ya itu bisa mendapatkan feedback langsung, penonton jadi tahu. Ya kalau konten memang cepat untuk bertumbuh. Cuma kadang sekarang saya merasakan kayak ini, tumpul Mas Panji. Merasa tumpul ini beneran lucu apa cuma sosok? Kayak gitu. Memang harus cepat dites di open mic. Makanya saya kalau mau tour itu selalu keliling gitu. Jadi kalau bisa orang nonton bukan karena sosoknya, emang karena joke-nya gitu. Itu Mas mungkin. Ya berarti ujung-ujungnya kan yang paling ideal adalah 1 dan 2 dilebur. Open mic sama ekstrimnya, konten sama ekstrimnya. Ya beler sih, gue selalu bilang beler kayak gitu. Makanya kalau mau dengerin beler sih aneh ya. Cuman ya gue rasa jangan sampai keseringan bikin konten lucu membuat lu jadi takut open mic. Kan sering kayak gitu tuh. Jangan sampai kayak gitu. Ingat bahwa hidup kita tetap di panggung. Yang bilang kita lucu bukan kita, tapi penonton gitu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Kasih mikrofon, Pak. Selamat malam, Bang Panji, Mas Nope. Ya. Mungkin ini pertanyaannya nggak terlalu relate dengan stand up, tapi ada sedikit sih relate-nya gitu. Ya. Gue tahu soal 70-20-10 Joris Sebastian. Dan gue lagi jalanin itu Bang Panji. To put some context, 72 adalah pekerjaan gue sehari-hari. 20-nya adalah gue bapak rumah tangga, bapak yang punya anak lagi ngejar jadi atlet nasional panahan. Umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun, oke, terus? Nah, 10%-nya sebenarnya stand up comedy ini yang gue suka gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ada tipsnya nggak Bang supaya 10 itu tuh punya goal, targetnya tuh bisa tercapai. Target gue pribadi sebenarnya 1 tahun gue pengen bisa lucu. Ya. Gue baru memang di sini baru Agustus tahun lalu dan gue targetin 1 tahun itu bisa lucu. Tadinya pengennya gitu, tapi ngelihat progresnya gue kayaknya nggak bisa nih karena 70-20-10 itu pada akhirnya jadi 70-30 Bang. 30-nya apa? 30-nya anak gua, gitu. Yang kadang ya itu jugglingnya gua pengen tetap ada 10 itu karena gua happy ngejalaninnya 10 itu gitu. Itu sih yang pengen dapet tips dari Bang Panji atau Mas Nope gitu. Gimana caranya gua bisa pertahanin. Atau mungkin memang sekarang ini target gua pun jadi agak mundur sih, 2 tahun deh untuk lucu gitu. Apakah itu udah masuk akal atau enggak? Thank you. Lu tahu 70-20-10 dari baca bukunya atau dari gue? Dari baca buku sekilas, dari rangkumannya, sama habis itu diingetin sama Bang Panji di salah satu kontennya, gue lupa gitu. Ya. Karena, gue nanya gitu karena sebenarnya 70-20-10 itu tidak memasukkan peran orang tua di situ. Jadi orang tua mah udah pasti di luar itu. 70-20-10 tuh 70 itu harusnya keseharian lo, yaitu kerja. 20 itu harusnya passion lo, yaitu stand up, passion project itu stand up. 10%-nya adalah eksperimen bebas yang didesain untuk menggantikan si 20. Karena cita-citanya kan 70-20 nih. 20 ngelebar, switching sehingga yang 20 udah jadi 70 atau mungkin startnya dari 50 terus 60. Ini kemudian ngisi ini. Yang 10 ini eksperimen untuk nambah wawasan yang akan mendukung karir lo. Jadi 70-20-10 ini semuanya harus ada kaitannya sama karir. Emang menjadi orang tua tuh dipisah dari situ. Yang berarti emang porsi stand up lo harus lebih dari 10%. Porsinya harus 20. Itu pun didesain dengan kesadaran bahwa 20-nya suatu hari akan melebar. Nah, untuk saat ini kalau pertanyaan lo kan kurang lebihnya kan adalah gimana ya gue nargetin waktu tapi nggak nyampe nih gitu. Usul gue,
konsistenlah sama tujuan akhirnya, tapi fleksibellah dengan cara menuju ke sananya. Tujuan akhirnya lucu gitu misalnya, teguh dengan itu, keras kepala dengan itu. Tapi menuju ke sananya cair aja. Kalau emang nggak dapat 1 tahun, mungkin 2 tahun. Kalau nggak dapat 2 tahun, mungkin 3 tahun. Selama lu masih teguh, kekeh gitu ya, dan konsisten dengan tujuan akhirnya, jalannya ngikutin kehidupan aja. Karena hidup kalau menimpakan sesuatu sama kita kan kita nggak bisa ngelawan ya, mau ngomong apa gitu. Sisanya sih emang masalah memperbaiki tulisan lu, kritis sama diri lu sendiri. Tambahan dikit lagi. Ya, boleh. Tapi ada momen dimana kita nih ya ngerasa bahwa misalkan gue nggak tahu ya, mungkin sifat gue juga kali ya. Misalkan 2 tahun nih nggak tercapai juga, 3 tahun nggak tercapai juga, capek gitu bang. Ya. Terus gimana cara buat ininya lagi ya, maksudnya? Enggak, gua rasa sih itu pertanyaan yang harus lu jawab sendiri. Lu mesti jawab 3 tahun gua nggak dapat nih. Berhentikah? Karena nggak apa-apa berhenti juga. Buat apa kita kekeh sama yang salah? Bener nggak? Kalau ternyata lu menilai diri lu sendiri nggak ngeliat momentum, nggak ada perubahan, emang mungkin stand up bukan buat lu, dan nggak apa-apa. Bukan gagal itu. Kita justru nemu, oke ini bukan, berarti kita cari yang lain. Nggak apa-apa juga. Gue punya orang kenalan, dia pikir hidupnya itu pengen jadi stand up comedian, beneran. Teguh banget belajar stand up. Lama-lama dia pikir, kok nggak ngangkat-ngangkat ya stand up-nya ya. Tapi gue tahu persis dia kerja kerasnya kayak apa. Lama-lama dia sadar, ternyata tuh gue bukan mau stand up, gue mau engaging sama orang. Sekarang dia motivator, jadi lagi motivatornya. Kerja dia di Indonesia tuh udah punya karir sebagai motivator. Apakah dia gagal menjadi stand up comedian? Enggak, dia sukses menemukan ternyata itu bukan tempat untuk dia, motivator tempat untuknya. Jadi gue mas nggak pengen memaksakan. Kita semua nggak harus benar-benar jadi stand up comedian guys. Gue sih bersyukur kalau berhasil, komikanya ketolong karena punya banyak stand up comedian. Tapi lu nggak harus juga. Nope kalau suatu hari pengen bertani, siapa yang mau ngelawan? Gue salah nggak? Ada masukan? Udah, bener. Udah Mas Andi. Bener? Ya, bener menurut saya. Tidak ada lawan ya, tidak ada lawan. Cocok itu? Cocok itu. Siap? Siap. Oke. Kejawab? Jawab. Oke, makasih banyak. Ada lagi yang mau nanya? Silakan, mikrofonnya dioper, tolong. Ya. Kenalin bang, gue Teguh bang. Teguh. Gue pengen nanya tentang ini bang. Gimana caranya ngajak atau mempengaruhi keluarga, terutama anak, buat suka juga sama stand up? Karena kan gue kan selama ini lagi stand up. Lu punya anak maksudnya? Anak ya. Anak lu berapa? 12 tahun. Oke. Terus? Karena gue nggak tahu ketika dia sekarang kan masuk SMP, gue nggak tahu dia seneng atau enggak terhadap bapaknya yang lagi stand up. Gue nggak tahu nih, takutnya dia soalnya dia nggak ngobrol juga sama gue. Nah gimana? Maksudnya bukan nggak ngobrol. Dia nggak mengungkapkan kalau selama ini tuh bapaknya stand up apa Oke yang atau dia, enggak ya. Nah gimana caranya mempengaruhi dia buat apakah dijelin video-video stand up, apa diajak open mic atau gimana? Tapi pertanyaan gue, kenapa lu mau dia jadi suka stand up? Mungkin karena dia juga di kampungnya kan kadang suka ikut teater kalau 17-an. Gue pengen mungkin potensinya bisa lebih di atas panggung, gue bisa maksimalin itu dengan Lebih menurut siapa? Karena buat nambah percayaan diri aja, karena dia udah ada. Apa harus stand up kalau nambah percaya diri? Ngerti nggak maksud gue? Jadi gue bisa jawab pertanyaan lu, tapi gue takut pertanyaan lu tuh sebenarnya dasarnya pertanyaan yang lebih besar yang lebih baik harus dijawab. Gue ambil contoh, anak gue nggak bisa ngomong di depan umum. Suatu hari gue dipanggil ke sekolah. Ini cerita mau gue naikin di YouTube, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Suatu hari, waktu dia masih SD, gue dipanggil ke sekolah. Ada masalah dengan anak bapak. Terus dia bilang, kami bikin permainan di kelasnya. Sebutkan satu teman sekelasmu yang mau kamu ajak liburan. Kata gurunya, Dipo nggak ada yang nunjuk. Bayang? Si ini ngajak sini, semuanya pasti ada yang ngajak. Setidaknya satu anak ada yang ngajak dia. Dipo nggak ada satupun yang ngajak. Nah, sebagai ayah,
Gue nggak ngerasa ada yang aneh dengan Dipo. Anaknya baik, anaknya sopan, anaknya cukup dewasa, anaknya pinter, anaknya sabar, penyayang. Setidaknya itu yang gue lihat. Terus gue tanya, masalahnya di mana? Dia bilang, ada yang salah sama anak bapak, karena teman-teman yang lain nggak mau main sama dia. Terus gue bilang, menurut bapak, anak saya ada perilaku yang jelekkah, salahkah, burukkah? Nggak ada, katanya dia. Terus apa yang harus anak saya lakukan? Kata dia, anak bapak harus menyesuaikan sama yang lain. Gue tanya, kenapa nggak temen-temennya yang menyesuaikan sama dia? Apakah hanya karena dia berbeda, dia harus kemudian menjadi sama seperti yang lain? Anak gue itu kayak paku yang nongol di tengah, terus sekolahnya pengen malu, dia tak biar rata. Gue bilang, saya waktu SD gak punya temen. Mau masuk geng ini gak boleh, masuk geng ini gak boleh, masuk geng ini gak boleh. Saking gak ada temennya, yang main ke rumah gue waktu gue kecil adalah anak-anak nakal. Sampai nyokap gue nanya sama gue, Mas Panji kamu punya temen gak sih? Tapi gue kemudian sekarang bisa punya karir. Kenapa sekolah ini memaksa anak saya jadi sama kayak yang lain? Kenapa gak yang lain memaklumi anak saya dan mencoba menerima bahwa ada yang berbeda? Kembali ke pertanyaan lu, kenapa lu harus memaksakan anak lu suka stand up? Kenapa anak lu harus dibikin lebih percaya diri? Apakah harus dia percaya diri? Anak gue gak percaya diri, gak apa-apa. Gue kenal anak gue perangainya seperti apa. Anak gue gak ambisius kayak mungkin yang cewek, gak ambisius kayak gue. Tapi gak harus juga. Gue, orang tuanya bilang, masa bapak ibunya pinter ngomong, anaknya enggak? Kata gue, anak gue gak harus pinter ngomong. Anak gue ya gue. Gue lebih memilih lu jadi orang tua yang seperti itu. Kecuali lu punya alasan-alasan lain seperti pengen lebih dekat sama anak lu. Lu pikir solusinya adalah membuat dia suka stand up, atau lu ingin anak lu bangga sama lu sehingga anak lu dibikin untuk suka stand up. Kalau emang itu pun masalahnya ada hal-hal lain yang lebih mendasar. Tapi kalau emang jawaban pertanyaan yang lu cari adalah gimana caranya membuat anak suka stand up, maka jawaban yang paling gampang adalah cari stand up comedian yang mungkin dia suka. Jangan paksain dari selera kita, cari dari selera dia, lalu pelan-pelan perkenalkan. Kalau emang jawabannya cuma pengen anak suka stand up, itu jawabannya. Tapi gua khawatir bukan itu sebenarnya permasalahan sesungguhnya. Kejawab? Oke. Apa ada tambahan? Cukup Mas Panji. Gila, keren banget tuh video gue itu. Gue potong itu. Gue naikin di YouTube tuh dari segitu. Bagus nggak tadi lihat? Bagus kan? Terenyuh kamu. Padahal bohong gitu cerita. Bener. Apalagi? Silakan. Ya, silakan. Lu siapanya Popon? Mirip gak? Masih mirip sama pertanyaannya Gilang yang tadi. Di era konten yang sekarang, banyak komika daerah yang akhirnya ngupload video stand up di kontennya dan akhirnya terkenal, bisa dapat job dari situ. Menurut Mas Panji, dengan era konten yang udah seluas sekarang, masih penting nggak ikut suci? Boleh juga nih adanya Popon. Menurut gua tergantung apa yang lu cari dari suci. Ada yang ikutan, tapi mungkin Nope dulu deh yang jawab lebih. Coba jawab dulu, atau mau gua jawab dulu? Sampai Okay. Mas Panji, saya pendengar. Saya belajar. Enggak, soalnya gua nggak pernah ikutan suci kan. Tapi ada yang ikutan suci ataupun suca emang pengen ngetes kalau diadu sama teman-teman seangkatannya dia di mana. Ada yang kayak gitu. Ada yang ikutan suci karena dia pengen dipaksa untuk terus bisa nulis. Ada yang kayak gitu karena emang nggak ada situasi yang lebih memaksa kita untuk nulis selain suci atau suca. Soalnya kalau nggak nulis malu di TV kan. Ada yang ikutan suci karena emang beneran pengen duitnya. Ada yang ikutan suci karena pengen dilihat sama Radit setiap minggu. Semua orang beda-beda. Tapi kalau misalnya lu bertanya apakah harus ikutan suci untuk punya karir, sebenarnya enggak juga, atas dua alasan. Satu, bisa pakai jalur konten. Dua, siapa yang bilang ketika menang suci pun jadi punya karir? Betul? Iya. Malah kebanyakan teman-teman kita yang sudah lulus suci pun, lulus berarti dia juara atau mungkin dia runner up atau juara 3 statusnya,
tetap harus bikin konten. Nah, jadi relevansi suci atau suca itu akan selalu ada karena kebutuhan orang-orang untuk ikut suci dan suca akan selalu ada. Termasuk ditanggap abang-abangannya di komunitas. Banyak yang nggak dapat tempat. Gue lupa Zawin tuh dari mana sih? Dulu tuh Zawin tuh sebelum suci tuh dianggap nggak kasarnya? Emang atau dia emang anak yang udah kelihatan bakatnya? Udah ya, mungkin. Lah, baru lihat gue. Apa kabar, men? Gue sih nggak ngeh Zawin waktu itu. Gue nggak ngeh Zawin sama sekali. Tapi ketika Zawin jadi 3 besar, siapa yang mau nggak ngeh sama dia kan gitu kan poinnya. Nah jadi, lo nggak harus ikutan suci untuk punya karir. Tapi suci bisa membantu lo mencapai banyak hal. Satu-satunya alasan paling relevan kebanyakan anak komunitas ikutan suci, gue perhatiin adalah karena itu membuat mereka rajin nulis sih. Banyak banget yang di sini nulis kalau ada suci, ada audisi, atau ada lomba. Yang mana kalau menurut gue sih, kalau emang pekerjaan kita komika, ya nulis lah bagian dari kerjaan tiap hari kan. Orang kerjaan juga tiap hari ngantor kan. Mau mood nggak mood mah ngantor. Ya kita komika, mau mood nggak mood ya nulis kan gitu. Cuman ya kan gue nggak bisa memaksa. Kalau emang kayak gitu ya, kalau emang suci membuat lo jadi lebih rajin nulis, ya berarti suci lah yang jadi target lo, suci dan suca. Tapi nggak perlu karena Beler sebagai salah satu contoh, dia setelah juara suci 18 dan juara suca 21, itu suci berapa sih? Suci 7, tetap konten. Dan ini yang paling penting, Beler pun harus nyari tipe konten yang pas sama dia. Dia nge-explore terus kan, ada aja tuh yang stand up di depan orang umum. Apa nama acaranya? Yang tiba-tiba komedi mendadak-dadakan ya. Orang juga butuh waktu untuk nyari gitu. Jadi suci ataupun enggak suci ataupun suca, gua rasa nggak terhindarkan. Pada akhirnya kita akan menggunakan sosial media juga untuk punya karir. Mau apa tambahnya? Cukup Mas Panji. Loh kok? Kan Anda suca, suci, sucai, subi. Saya belajar ini Mas Panji. Tapi benar itu Mas Panji. Saya dulu ikut suci juga karena pengen men-challenge diri. Dan enaknya ikut suci ini Mas, materimu fresh terus setiap minggu. Jadi rajin. Mungkin orang-orang pemalas kayak saya setelah suci malas nulis karena nggak ada kebutuhan untuk perform. Open mic ya ngawur kalau open mic itu. Seringnya malah ngawur. Tapi kalau suci gimana caranya menyajikan materi terbaik karena untuk etalase ya Mas Panji. Seumur hidup jadi jejak digital. Jadi gimana caranya materi harus mantap. Tapi kalau open mic lah sembarangan. Bodoh amat gitu. Yeah. Jadi keuntungan ikut suci ataupun suca itu Mas. Enaknya punya tabungan materi banyak gitu. Tapi kalau mau berkarir ya bebas. Konten pun belum tentu juga bisa berkarir. Konten juga belum tentu meledak Mas Panji. Betul. Ya gitu. Ya. Ya. Gue boleh nambahin lagi ya, gue perhatiin ada 2 fase dalam karir yang bikin lu rajin nulis. Fase pertama, ikutan lomba, suci ataupun suca. Rajin banget karena lu mau menang, suci ataupun suca. Lalu ada fase lagi, lu jadi rajin nulis karena mau bikin special. Biasanya setelah bikin special, mau itu di depan 80, 50, atau 100, biasanya itu tuh kita nggak sabar ketemu penonton kita sendiri. Karena nggak ada yang lebih enak dari pecah di depan penonton sendiri. Enak banget. Habis itu sialnya, satu-satunya cara untuk ketemu mereka lagi, terpaksa nulis lagi. Nah, yang jadi permasalahan, mungkin ada di sini ada yang udah nyobain gitu, kayak Beler udah pernah pakai special, Nope juga pernah special, gue juga pernah special. Yang bikin gue punya 10 kali, dia cuman itu kok. Gue cuman seneng banget ketemu penonton gue dan ketawa. Nah, gapnya tuh, jurangnya tuh dalam banget antara orang yang abis suci atau suca sama orang yang udah mampu bikin spesial. Ini dalam banget. Kalau lu bisa lewatin jurang ini, lu akan baik-baik aja. Permasalahannya banyak yang nggak lewat di sini. Gue juga belum tahu nih, belum ada kurikulumnya sih di sekolah pecahkan untuk nolong ini. Tapi biasanya itu. Kalau udah pernah bikin spesial, udah pernah tour, terus mau tur lagi, biasanya nggak kelar-kelar itu. Cuman pertanyaan semua orang adalah, gue nyampe ke situ gimana ya? Nah itu tuh, gapnya tuh berat sekali. Kemungkinan besar,
Ini terkesan kayak jualan, tapi kemungkinan besar ya rukun komika jembatannya. Tahu rukun komika nggak? 5 hal yang seorang komika harus lakukan untuk punya karir. Personal branding, jadi bikin konten yang memperkenalkan diri lu seperti apa. Stand up comedy, yang berarti terus stand up, terus upload klip stand up. Kolaborasi, sering-sering muncul di podcast temen, di YouTube orang. Jadi cameo-cameo tipis-tipis kayak jadi cameo-nya Musdalifah Basri kayak atau apa kayak. Pokoknya collab lah. Karena kalau lu cuman punya sosmed dan lu cuman main di sosmed lu, ya cuman followers lu doang yang tahu. Kalau followers lu cuman 400, ya cuman 400 orang itu yang tahu lu kan. Gimana caranya lu mau punya penonton kalau lu nggak keluar kan? Yang satu community building, artinya pelan-pelan ngumpulin fans lu, ikutan suci ataupun ikutan suci membantu untuk mempertemukan lu sama publik sehingga punya fans. Dan yang terakhir tuh jualan, belajar jualan, dari jualan stiker, jualan topi, jualan kaos. Ini krusial menurut gue. Sebenarnya lengkapnya ada di buku Pecahkan volume 2, nanti gue kirim ke anak-anak. Atau Beler bawa satu, suruh fotokopi aja atau gimana gitu. Biar anak-anak punya. Tapi ini juga apa ya? Ini juga teori gue yang lagi gue coba untuk cari kebenarannya. Tapi menurut gue itu tambahan gue. Ya. Oke, ada lagi mau nanya? Saya Mas, boleh Mas? Boleh, silakan. Bertanya Mas saya. Oke, oh nanya tuh. Nanya saya Mas Fadli. Saya belajar juga ini. Ya oke. Sampai bikin spesial udah hampir 10 kali Mas. Sudah 10. 10 kali ini. Itu habis spesial 1, kedua itu sampai ada, aduh ini kalau nggak semeledak yang kemarin, ada beban itu nggak Mas? Apa ya dia bikin aja, kalau materi udah ngumpul pengen spesial sampai bikin, apa ada ketakutan kalau tidak semungkin tawannya atau pembahasannya keras kemarin, gimana nanti respon orang itu gimana? Ya, oke. Sekalian Mas itu juga mau bertanya. Gue jawab ini dulu ya. Izin Mas ya. Gue pernah ngalamin itu. Okay. Gue ngerasain beban setelah Mesake Bangsaku. Karena Mesake Bangsaku disukain sekali. Makanya 3 tahun sampai gue bikin juru bicara. Juru bicara karena takut sama pendapat orang. Juru bicara tuh emang didesain untuk berat banget. Banyak juga yang suka juru bicara. Juru bicara kan setelah Mesake Bangsaku yang lumayan ada bobotnya, juru bicara bobotnya itu sebenarnya lebih berat lagi. Tapi setelah juru bicara, setelah gue perhatiin, ternyata masih tetap ada yang nggak puas. Jadi gue bingung mesti muasin siapa. Waktu Mesake Bangsaku, semua orang seneng Panji yang ada isinya, ya. Gue bikin yang kayak gitu, juru bicara memang ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Soleh Solihun salah satunya. Soleh Solihun, Adriano Kalbi, dan dia cuma nama-nama komika yang mewakili kebanyakan masyarakat, nggak suka. Akhirnya gue pikir-pikir, capek juga ya, stres juga kalau gue bikin karya mikirin perasaan orang. Akhirnya gue bikin karya semau gue aja, dengan kesadaran ya semua orang bebas sih, mau suka yang mana aja. Kayak Soleh lebih suka Pragiwaksono karena ngomongin kehidupan gue, tapi Viko lebih suka Merdeka dalam Bercanda. Tapi ada yang lebih suka juru bicara. Ternyata beda-beda, dan semua orang sah untuk punya opininya masing-masing. Gue akan bilang, gue mah nggak tahu lu bakal suka ini atau enggak, tapi buat gue ini yang lagi pengen gue omongin. Udah gitu dong aja. Tentu akan idealnya, maksudnya bukan idealnya, asumsinya kan karena ada yang nggak suka terus penontonnya meruluk tuh. Tapi penonton gue nggak meruluk, penonton gue nambah. Karena walaupun mereka mungkin lebih suka Mesake Bangsaku, atau lebih suka juru bicara, atau lebih suka Komodo Benoy, atau lebih suka teratai dan sebabnya, ujung-ujungnya tetap lucu. Lucu mah lucu. Cuman ada yang lebih suka ini, ada yang lebih suka ini, ya udah. Buat kita, tugas kita adalah lucu. Masalah favorit itu pilihan orang. Dia. Mau nanya apa? Kenalin, nama gue Rizky Gunawan. Gimana caranya sebagai komika baru? Saya kan komika baru. Berapa lama? Baru 1 tahun. Ya. Gimana caranya menghadapi respon penonton yang tidak ketawa dan tidak responsif? Makasih, itu aja. Menarik juga ya. Kayak, maksudnya gimana caranya? Maksudnya gimana? Emang biasanya respon lo apa? Panik di atas panggung? Ngeblank? Iya, panik. Ada rasa panik seperti itu. Ya, Gimana kita semua cara kalau ngebom mengatasinya panik. itu sih? Iya, iya. Panik Mas, keringat dingin. Iya. Panik.
Sejujurnya, gue nggak tahu jawaban Nope. Sejujurnya nggak ada sih. Gue juga panik. Gue juga ngeblank. Gue juga stres karena gue masih ngambil korporat kan. Dan kalau stand up korporat mah 50-50 lah. Karena nggak kena. Open mic juga banyak nggak kenanya. Dan perasaan pahit itu nggak pernah hilang. Menurut gue, perasaan pahit dan panik itu sehat justru. Yang lebih bahaya ketika lu anyap dan nggak kenapa-kenapa, itu menurut gue bahaya. Karena lu nggak jadi kepancing untuk berubah kan, dan ada yang kayak gitu memang. Jadi kalau lu bertanya apa yang mesti dilakukan ketika penonton gak responsif dan penonton anyap dan nggak konektif sama kita, nggak ada jalan lain selain turun, evaluasi, perbaiki joke-nya, naik lagi. Gue nggak tahu yang lain seperti apa ya, tapi gue kalau ngebom nggak sabar ketemu panggung berikutnya. Malah Karena tertantang. enggak, soalnya kalau nggak panggung lagi dan pecah, yang diinget ngebomnya mulu. Iya bener nggak gue? Lo open mic nih, anyep, anjing bangsat, anyep lagi. Gue mah cari tempat open mic lain buru-buru, berharap di situ pecah. Karena kalau nggak buru-buru pecah, yang anyep itu kepikiran mulu, lagi makan tiba-tiba, gitu. Bener nggak? Suka gitu, anjing kenapa gue ngomong gitu sih bangsat gitu. Itu kalau kita pecah di open mic berikutnya. Tapi kalau di open mic berikutnya masih anyep, buru-buru, kan gue di New York nggak pecah berkali-kali gitu. Cuman ini yang gue sadari, emang gue suka banget stand up. Gue sadari itu karena, dan gue pernah jadiin materi stand up ini, tapi ini cuma untuk di open mic. Kita kan punya materi yang emang cuma untuk di open mic karena lagi stres aja gitu. Gue pernah kayak gitu. Gue pernah open mic, ini malam-malam open mic jam 11. Gue bilang, kenapa ya? Gue habis anyep lo tadi, tapi kok gue gak sabar ke open mic berikutnya. Gila kali gue ya, sebenarnya ketawa-ketawa sendiri juga. Karena nggak tahu ya gue, mungkin saking sukanya stand up, gue tetap happy ngejalaninnya. Happy aja ngejalaninnya. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu open mic ke open mic lain. Jadi, moga-moga lu masih punya antusiasme itu, karena kalau lu habis anyep, nggak ada tempat lain untuk memperbaiki keanyapan itu daripada pecah di tempat lain. Jadi, perbaiki aja joke lu, perbaiki penulisan lu, benerin. Lu ngerekam gak sih set lu? Beberapa kali ngerekam tapi kadang juga miss gitu, nggak ngerekam. Kalau gue sih suka istilahnya ngilu sendiri gitu ngelihat rekaman gitu. Jadi lebih kita tuh kritis banget sama diri kita sendiri kan. Ya apaan sih, kenapa lu ngomong kayak gitu? Itu tuh trauma lo di kepala. Kalau lu ngelihat gitu terus lu salah terus ih ngapain lu kayak gitu. Sehingga lain kali nggak gitu. Kalau kita nggak lihat, gue visual banget orangnya. Kalau kita nggak lihat kesalahan kita, kadang-kadang suka nggak berubah. Coba aja ya. Ngopi ada tambahan? Gimana cara berhadapan dengan penonton anyap? Diakui mas, mungkin mas. Diakui betul. Diakui kalau open mic mah, kalau anyep ya udah komik selanjutnya aja mas. Udah, turun gantian yang lain ya. Gantian yang lain pengen latihan juga. Cuma kalau kerja anyep, itu biasanya saya mengakui. Apalagi corporate, misal saya, aduh pak, ini DP udah masuk, saya balikin aja gimana? Biasanya dier gitu. Habis itu masuk materi, muik lagi. Emang agak tricky. Nah, pertanyaan sampai itu juga ketakutan semua komik mungkin mas. Anyep tuh gimana cara nyingkapinya? Apalagi anyep di acara festival, itu traumanya seumur hidup. Stand up fest gitu kali ya? Stand up fest, Jambore, atau acara besok Mensrea itu kalau saya misal ya, mungkin saya tampil terus kurang, itu panggung apa yang akan membayar kalau misalnya saya kurang di panggung itu? Apa yang sepadan loh? Ini kan acara gede ya mas. Ya gimana caranya harus maksimal. Cuma kalau open mic nggak apa-apa, malah kalau bisa ya gagal terus saya nggak apa-apa. Biar belajar terus. Mungkin itu Mas Panji. Bagus. Yang lain? Silakan. Ya, yang di belakang tolong kasih mikrofon. Gua pengen nanya bang, gua tuh selalu ngerasa kesulitan ketika dapat penonton yang usianya jauh di atas gua atau kayak misalnya gua 20, penontonnya 40 itu menurut gua susah. Nah pertanyaan gue adalah hal apa sih atau pendekatan kayak gimana sih yang enak itu ketika nemu penonton kayak gitu, dan hal apa aja yang gak boleh sehingga hal itu tuh nggak terjadi lagi. Nah ini jawaban gue khawatirnya bukan jawaban yang lu cari, karena jawaban gue tuh bukan jawaban mudah. Kadang emang kita nggak bisa bekerja dengan baik di luar market kita sih. Ya gimana? Jangan kan lu, gua aja kalau di depan bapak-bapak nggak kena. Iya.
Ibu-ibu masih mending dah, masih baik dah. Bapak-bapak bajingan banget dah. Padahal gue bapak-bapak loh. Jadi gini, poin gue gini. Pertanyaannya, tapi lu sudah lucu atau belum? Lu sudah nemu belum komedi lu tuh seperti apa? Karena sisanya itu emang untung-untungan. Kayak kalau lu udah punya karir seperti Nope pun, tiba-tiba stand up di Kementerian Kehutanan, Nope belum tentu pecah. Karena emang gak pas aja. Dia aja yang sial disuruh. Orang Kementerian Kehutanan, ada satu manusia di Kementerian Kehutanan yang ngide, dia yang suka Nope, dia bosnya gak suka, dia yang suka Nope. Dia panggil Nope, Nope dikasih 50 juta masa nolak. Nope ambil, bos-bosnya gak ada yang ketawa. Jadi sebenarnya agak susah. Namun ada cara nge-cheatnya memang. Dan ini tapi butuh pengalaman sih untuk membaca apakah ini tipe bapak-bapak itu atau bukan. Gua kalau stand up korporat di depan bapak-bapak terus nggak kena, langsung jorok gua joknya. Bapak-bapak itu suka banget diajak bercanda jorok. Sumpah. Kementerian gua pernah rapat Kementerian Keuangan. Rapat. Gue masuk pakai jok Indonesia dong. Nggak ketawa dia. Gue berhenti, gue briefing dulu. Duh, bapak-bapak, kita ngobrol dulu kayaknya biar akrab ya. Di sini yang biasa lucu siapa? Mulai tuh hidup dan segala macamnya. Bapak itu ngomong, bapak itu bercandanya nyerempet-nyerempet. Walaupun ini kalau ditonton SJW abis sih gue, tapi bapak itu nonton, bapak bercandanya nyerempet-nyerempet. Main gue langsung di situ, abis deh. Perempuan-perempuan gatal-gatal ngeliat gue kali di situ, ibu-ibu jilbab. Gue bilang mohon maaf Ukti, mohon maaf ibu-ibu gitu. Tapi kadang-kadang ada juga bapak-bapak yang gak cocok diajak bicara seperti itu, jadi butuh kebijaksanaan. Kalau ada satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah nggak boleh. Ini tips gue kalau public speaking pada umumnya. Kalau lu mau public speaking di depan bocah, triknya adalah be genuine. Be genuine karena anak-anak tahu. Lu mau pura-pura juga kalau nggak suka anak-anak dia nggak akan ngerespon. Gue pernah soalnya public speaking di depan SD. Kalau di depan ABG remaja, be a part of them. ABG itu komunal. Jadi kalau mau public speaking di depan komunal yang kayak gitu, lu harus nunjukin lu pengen jadi bagian dari komunitas tersebut. Misal, lu stand up di SMA. Sebelum nyampe tuh SMA atau sebelum manggung, tanya dulu, siapa cewek paling cakep di sini, siapa cowok paling ganteng di sini, siapa yang baru jadian di sini, siapa cowok yang paling sering di celah-celah, siapa guru paling baik, siapa guru paling jahat, siapa nama bukantinnya. Kumpulin informasi itu, di awal keluarin itu, sehingga mereka bilang, anjing kok dia tahu circle kita, dia ngelihat kita mencoba menjadi bagian dari mereka. Sisanya aman. Stand up di depan orang yang dewasa, 20-30 paling gampang. Paling gampang. Mereka terbuka, mereka logis, mereka paling bisa menerima lu. Stand up sama bapak-bapak 45 tahun ke atas, be humble. Jadi kalau yang pertama be genuine, be a part of them, be yourself, be humble, yang berarti jangan nunjukin lu lebih tahu atau berpura-pura lebih tahu lah. Masuk-masuk tuh kalau di depan bapak-bapak atau ibu-ibu, Bapak izin Bapak, mohon maaf, saya tahu mungkin Bapak nggak pengen ketemu saya disuruh Bapak sama bos. Mulainya pelan-pelan aja, nggak usah kayak, soalnya anehnya banyak anak muda tuh mungkin untuk menutupi rasa takut tuh malah jadi kayak superior gitu, merasa belagu gitu, merasa apa. Ada yang kayak gitu, gue juga agak bingung sih, nggak pernah bekerja sih. Nah jadi jangan belagu, jangan sok tahu, susah ada bapak-bapak, mesti humble di depan mereka. Ada tambahan? Cukup mas. Oke kalau gitu. Yang lain? Kita punya 6 menit. Ya, silakan. Gue mau nanya ini aja bang. Apakah kita kalau misalkan ngebuat materi stand up itu harus ada pesan di dalamnya, atau emang boleh aja ya udah terserah aja gitu, yang penting lucu kayak gitu. Itu sih paling gitu doang. Oke. Lu pakai celak ya? Celak tuh. Itu hitam-hitam di bawah lu. Oh enggak. Oh narkoba. Narkoba. Ya? Hah? Narkoba. Mabok bang. Iya kan kayak pakai leather kan? Emang ngantuk ya bang. Enggak demi apa enggak. Surin. Emang begini wae dari SMA. Jawabannya nggak harus ada isinya, nggak harus ada pesannya. Tugas kita ngelawak. Tapi kalau misalkan ternyata orang nangkap sesuatu, ya itu mah
Iya, kayak orang suka nanya sama gua kan, Mas Panji kan Mas Trip mens rea serius, juru bicara serius gitu, kayak ada isinya. Itu bukan, itu lebih karena gua nemu lucunya di situ gitu. Kan kita semua kan ngomongin keresahan kita. Pergaulan gue, habis gimana skakmat tiap minggu ketemu sama politisi mulu, jadi keresahan gue di situ mulu. Kalau gue adalah karyawan BUMN, mungkin secara gue tentang BUMN. Kalau gue adalah pengangguran, mungkin secara gue tentang pengangguran. Jadi beda-beda. Justru jangan sampai berpikir kita harus ada pesannya atau harus ada isinya. Nanti fokusnya di situ, orasi jadinya. Jadi fokus di lucu aja. Kalau ternyata orang dapat sesuatu dari situ, terserah. Karena karya kita ketika udah di publik, terserah publik dah. Mau itu lukisan, mau itu patung, pokoknya kalau di depan publik terserah deh. Dia mau bilang ini bagus, jelek, sampah, indah, emang udah terserah mereka. Kita mah bikin-bikin aja karena menurut kita happy. Masih ada waktu. Ada lagi? Ya. Bang, sorry ya, lu ada tambahan? Aman. Bang, gue kan baru ya mau nanya soal. Berapa lama? 2 tahunan. 2 tahunan. Enggak baru lah. Terus? Ini Bang, kalau kata senior itu kan kalau kita... Siapa seniornya kalau betul? Ada lah pokoknya. Kuku ya, kuku. Sebut tokoh Mas, sebut Di Bogor. Jadi jadi itu tuh harus rajin menangkap momen gitu ya, mencatat apapun yang lucu gitu, bawa buku catatan gitu ya. Nah cuma masalahnya kalau kita punya premis nih, kadang mentok di 1-2 joke doang, padahal satu premis itu bisa, kalau ngeliat Bang Panji gitu, satu premisnya bisa diperas sampai puluhan. Itu kadang mentok, tipsnya gimana? Satu lagi Bang, soal ini cara membuat materi closing gitu kan ya. Closing akhir. Oke. Kriterianya apa aja? Oh, menarik. Kayaknya yang pertanyaan kedua lu juga bisa jawab ya, materi closing. Kalau soal meres beat, itu tuh menurut gue kombinasi dua hal, antara nggak disiplin atau nggak tahu mesti dibongkar kemana. Kebayang nggak maksud gue? Kalau nggak disiplin mah gue nggak bisa bantu, itu mah dari dalam diri ya. Emang lu mesti ngotot kan, ngeliat topik tuh mesti yang kayak mesti apalagi ya. Kadang-kadang kan kita udah dapat ketawa berhentilah gitu. Gue juga masih ada yang beat-beat yang gue cuman sekali terus gue tinggal gitu. Nah yang kedua itu yang bisa kita atasi, soal nggak tahu mau dibawa kemana. Nah ini gue punya solusi yang mungkin terdengar aneh. Tapi kalau lu nggak punya temen tektokan untuk ngebongkar premisnya, sebenarnya lu bisa pakai bantuan ChatGPT. ChatGPT jangan dipakai untuk nyari punchline. ChatGPT dipakai untuk ngebongkar premis. ChatGPT itu sampai sekarang tuh masih dipakai kayak orang pakai Google, tapi padahal ChatGPT lebih pintar daripada itu. Lu bener-bener masukin promptnya bisa bilang umur lu berapa? 38. Lu stand up premisnya biasanya tentang apa? Perspektifnya? Keluarga, oke. Lu tulis, saya adalah seorang stand up comedian, umur 38 tahun, kebanyakan materi stand up saya ngomongin soal keluarga, anak saya 2, istri saya 1, saya udah menikah sekian lama. Saya ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya joke dari topik ini. Bantu saya ngumpulin 10 premis. Dia akan ngebantu, nge-breakdown sesuai dengan itu. Nah, itu akan membantu lu untuk menemukan perspektif yang gak kelihatan. Sekali lagi, bukan untuk nulis joke-nya dan bikin punchline-nya, karena kurang. Penulis pun itu pakai ChatGPT, tapi bukan untuk nulis. Jadi dia nggak kayak ChatGPT tulisin saya novel percintaan tentang laki-laki berkaki buntung yang jatuh cinta dengan perempuan buta, kemudian menikah dan punya anak bisu. Tulis, bikin 100 halaman. Jangan kayak gitu. ChatGPT, saya mau nulis tentang ini dan bantu saya ngasih sebanyak-banyaknya fakta tentang orang buta, orang bisu, kaki tangan 1. Dia akan membantu lu melakukan riset dan proses kerja lu jadi lebih cepat. Seringkali kita tuh nggak tahu mesti nge-breakdown kemana, emang murni masalah wawasan aja. Nggak tahu mau di-break kemana. Punya temen kombut sama gobloknya kita. Ini ada 25 wamen yang double jabatan sama BUMN. Gimana ya? Sama-sama tolol. Nggak ngebantu kan. Nah, kalau masalah teknis wawasan udah bisa kebantu, sisanya masalah disiplin. Nah, kalau masalah disiplin, gua nggak bisa gimana-gimana. Ada tambahan untuk itu?
Cukup Mas Panji. Nah, Ini pertanyaan ilmu baru. kedua, Anda sekarang, pertanyaan kedua. Anda dulu, soal milih closing. Bos, saya juga kadang ini Mas, harus dites dulu. Kadang itu kalau saya bikin show itu closingnya itu ketemu di show kelima. Harusnya ini closing. Sama lagi. Show 1, 2, 3 itu sembarangan biasanya. Apalagi kalau show-nya banyak Mas, itu kadang materi solidnya bisa di show ke-6, show ke-7 udah freestyle itu, udah di luar kepala. Awal-awal itu masih meraba. Nah, kadang itu ketemunya, oh ini lebih mantap ini untuk dipakai closing. Memang harus punya banyak perbandingan. Jadi tahu mana yang pas buat closing gitu. Monggo Mas Panji. Kalau gua agak mirip sama Nope soal nemuin closing beat. Nanti gue jelasin apa yang gue pilih ya. Tapi gue juga kadang-kadang, gue tuh di handphone gue yang ini, itu kayak ada 12 video open mic full set gue. 12-12-nya, 11-nya nggak ada closing beat nih. Jadi gue masih dorong terus sampai detik-detik terakhir untuk nemu closing beatnya. Yang berarti, bener kata Nope, kita harus tahu dulu semua pilihan yang tersedia untuk kemudian kita bisa utak-atik dan mana yang mau ditaruh di mana. Nah, alasan gue milih closing beat sekarang udah nggak kayak dulu. Kalau gue manggung 15 menit, 20-30 menit deh, pasti yang paling lucu paling belakang, kedua lucu, terlucu gue taruh di depan. Atau yang paling cepat dapat ketawa gue taruh di depan. Jadi bukan terlucu kedua, tapi cepat dapat ketawa. Buru-buru langsung ketawa. Gue taruh di situ. Kalau special show, karena gue udah bikin 10 kali, seringkali closing gue itu gue pakai untuk menutup yang paling masuk akal untuk dipakai menutup cerita panjangnya. Jadi mungkin dia nggak paling lucu, tapi paling tepat. Kebayang maksud gue? Kayak nanti lu nonton, besok lu bakal nonton nggak? Nonton Mesra nggak? Enggak. Lu nggak kerja? Nggak maksudnya nggak ikut ngebantuin show? Sayang. Tapi nanti teman-teman yang lain juga akan ngelihat. Punchline terakhir di Mensrea itu lucu, tapi bukan paling lucu. Bagus, tapi bukan paling rapi penulisannya. Tapi nanti pas lu tonton, lu akan bilang, oh pas untuk nutup. Gitu. Jadi gue udah ngomong panjang lebar, gue cari yang pas untuk nutup biasanya. Karena sisanya, kalau udah, apalagi pertunjukan gue agak berlebihan ya, 2 jam tuh kepanjangan sih. Tapi kalau udah pertunjukan 2 jam, orang mau kita bilang ini paling lucu, penonton beda-beda kan. Ada, gue sih lebih suka yang ini, lebih suka yang ini. Padahal yang itu kalau ditaruh di sini jadi nggak enak ceritanya, ngerti maksud gue? Atau runutannya. Ini sebenarnya agak teknis, tapi suatu hari semakin banyak lu bikin special, semakin lu tahu urutan setlist itu krusial. Kayak bikin album. Kalau lu musisi, nentuin track 1, track 2, track 3 itu krusial sebenarnya. Nah, bikin special juga kayak gitu. Bikin setlist untuk special tuh lama-lama setelah udah 2, 3, 4 special lu sadar bahwa oh, emang harus ada alunannya gitu. Tapi kelak lu akan ngerasa bahwa ketika udah special udah nggak perlu lagi bikin yang paling lucu ditaruh di paling akhir, tapi yang paling pas, paling tepat untuk taruh di paling akhir. Ya. Romandi udah memanfaatkan ChatGPT buat bikin materi. Udah. Gue pakai ChatGPT. Walaupun bukan untuk yang Mensrea, kebanyakan untuk yang luar negeri. Karena kekurangan gue di luar negeri itu konteks. Lu harus tinggal lama di situ untuk tahu konteksnya kan. Orang lagi mikirin apa sih soal topik ini gitu. Kalau di sini sih kan gue nggak terlalu lepas sama konteks gitu. Jadi gue banyak pakai ChatGPT untuk joke-joke di Amerika. Gitu. Oke, teman-teman, kita udah lewat dari 1 jam. Makasih banyak udah ikutan. Seperti biasa nanti kita. Lu masih mau nanya? Terakhir, bos. By the way, sebentar. Gue mau bilang, gue apresiasi sekali dari hari pertama gue ada di Stand Up Indo, ini berdua selalu ada di sini. Gue sih. Ini pertanyaannya terkait sama, kalau seingat gue, lu kan berangkat di dunia entertain itu dari penyiar ya. Gue juga dulu penyiar radio. Cuma gue nggak lanjut ke dunia entertain. Dari penyiar lu jadi host, kena segala macam, mengalami berbagai macam pertarungan jatuh bangun entertain. Betul. Yang gue nggak tahu lu pernah jadi MC nggak sih itu? Ya. Nah, cuman udah berapa tahun kita? Stand Up Indo Bogor tuh mungkin 13 ya sekarang. 13 tahun di Stand Up Indo Bogor, 14 tahun di dunia stand up. Yang menarik, kasus yang menarik yang gue alami adalah banyak banget
Terlalu dekat. Oh, suara gue udah gak butuh ini. Banyak banget teman-teman yang pengen switch dari MC, dari penyiar ke stand up. Kalau pengen jadi stand up, kalau di stand up Indo Bogor gagal karena mereka nggak bisa nulis. Jadi gue bikin semacam rumusan gue sendiri. Kayaknya orang-orang yang berangkat dari spontan ketika harus skrip itu berat. Cuma gue lihat kayak lu berhasil bisa menulis. Terus Ernest juga kalau nggak salah kan dari Para Muda FM dulu. Betul. Ya. Jadi dia juga berangkat dari spontaneity ya, lalu bisa menulis. Walaupun nih kalau gua nggak tahu ya, di penyiar dulu kita memang sempat juga kan ada bikin skrip lah kecil-kecilan kan. Udah gitu siapa lagi ya? Kecuali Mongol sama siapa? Soleh mungkin, yang lain kan nulis ya. Kalau Mongol sama Soleh ya udahlah kita nyerah lah ya. Cuma Legend. Cuma gue justru tertarik untuk dapat cerita dari lu gimana lu switch dari, ya kelihatan kan lu tuh ngomong emang udah bisa wawasan luas, tapi bisa memaksa skrip itu kan menurut gua jebakannya di situ ya. Bagaimana prosesnya sehingga lu bisa jadi nulis? Apakah memang itu sesuatu yang susah? Kalau memang susah, bagaimana lu mengatasinya? Karena banyak pengalaman di stand up Indo Bogor tuh banyak orang-orang yang gini. Kalau buat gua orang-orang yang berangkat dari MC yang emang udah jago spontan itu masalah delivery gila, ngeri. Dia bawain materi orang lebih lucu dari orang lain, orang itu, tapi giliran nulis mati. Nah, gue bisa bantu jawab. Bagaimana caranya? Menurut gue, kendala transisi MC penyiar ke stand up bukan hanya masalah penulisan. Karena penyiar yang benar sih harus nulis materi kan. Kita dulu diajarin colekan, isi, punchline, itu kan basic lah. Menurut gue, tapi ini teori ya, belum tentu benar nih. Menurut gue, transisi MC dan penyiar ke stand up, permasalahan utamanya itu adalah di faktor besarnya resiko dalam stand up ketimbang MC dan penyiar. Faktor resiko siaran, MC mah gampang. Pekerjaan gampang. Makanya di antara semua rentang karir di dunia menjadi MC paling panjang. Lu mulai nge-MC 17 tahun, umur 50 lu pasti masih bisa nge-MC. Pasti masih kepake. Nama lu udah nggak ada di dunia hiburan seperti Nico Siahaan, masih nge-MC dia. Ferdi Hasan masih nge-MC dia. Nge-MC mah gampang, karena lu cuman baca dan cuman ngomong, nggak ada keharusan mereka engage, nggak ada keharusan mereka ketawa. Penyiar juga, walaupun susah, tapi gampang. Lu ngomong, paling respon lu terima dalam bentuk WhatsApp atau tweet, itu juga nggak di depan lu langsung. Artinya, gue curiga, ketika penyiar dan MC mau transisi ke stand up gagal, itu lebih karena mereka nggak kuat berhadapan dengan penolakan. Iya, nggak kuat ketemu berkali-kali. Ini terjadi juga pada konten kreator. Coba cek deh, YouTuber, Instagram atau segala macam. Ketika mau transisi ke stand up, alasan mereka jadi rontok dan berhenti adalah karena nggak kuat aja ketemu respon yang ini diperkuat dengan dugaan gua. Ada banyak komika-komika yang meninggalkan stand up comedy untuk bikin konten. Ketika balik stand up beban, takut malah, karena memang, dan ini menurut konten kreator sendiri, memang lebih enak. Kelucuan konten kreator diciptakan 3 kali kan, ketika ditulis satu konsep, ketika di syuting, dan ketika diedit. Kita bisa nulis, kita bisa bawain, tapi kalau udah keluar gimana mau diedit coba, gitu kan? Nah jadi menurut gue sih bukan masalah mereka nulis dan gak nulis. Bukan masalah spontan dan gak spontan. Menurut gue, bebannya memang lebih besar dari MC penyiar ke stand up. Gak ada sih yang lebih ngeri daripada stand up. Jadi bukan masalah mindset? Gak. Masalah mindset juga. Kalau dia mindsetnya adalah, mungkin gue bisa transisi itu karena dalam hidup gue emang sering gagal sih. Dan dalam hidup gue sering dianggap bego. Jadi ketika gue stand up dan gagal, ya biasa, tiap hari juga gagal gue. Dalam hidup gue emang dianggap bego gitu. Jadi mungkin
rasa toleransi gue terhadap sakit itu tinggi. Ernest transisinya oke, karena mungkin sebagai keturunan Tionghoa mungkin toleransi sebagai rasa sakitnya juga tinggi karena rasisme dan segala macam. Jadi yang membuat dia bisa transisi sih karena kemampuan dia untuk berhadapan dengan rasa sakit. Nah makanya orang-orang yang udah lama banget di stand up itu sebenarnya bukan sembarang. Emang orang bisa belajar stand up, tapi nggak semua bisa menjadi stand up comedian kan, karena ada yang aneh dengan kesenian yang kita cintai ini. Lu naik berkali-kali untuk nggak lucu tuh ngapain coba? Berapa kali coba kita mau bikin show terus kita ngapain sih gue jadi stand up comedian? Berapa kali coba? Gue juga pasti kayak gitu. Ngapain gue? Jadi ya sukses dan gak sukses itu diantaranya ada kemampuan kita untuk menahan rasa sakit dan relasi kita dengan kegagalan. Kalau kita punya hubungan baik dengan kegagalan, kita punya kemampuan untuk toleran terhadap rasa sakit, dan kita konsisten dan kita mau belajar terus, siapa tahu kita semua bisa seperti Nope. Aman? Makasih banyak semuanya, thank you. Selamat malam, salam istirahat, thank you.